Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini karena semua kebaikan dan anugerah-Mu kami boleh ada berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Guna kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat penyertaan sepanjang minggu sampai hari ini Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Mohon Tuhan Yesus pertolongan urapan yang daripada Engkau. Otoritas penuh kami minta kepada Tuhan agar setiap pelayanan kami pada hari ini ya Bapa menyenangkan hati Tuhan. Setiap kami seluruh sidang jemaat-Mu diberkati dan diberikan sukacita, damai sejahtera, bahkan urapan daripada Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami tidak izinkan segala kuasa yang mengganggu kami, kuasa kegelapan, bunuh udara, orang-orang niat-niat orang jahat, bahkan yang membuat kami tidak konsentrasi, yang membuat kami tidak fokus. Kami menolak ikatan patah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami beberapa request hidup ya Tuhan Yesus, dan berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih atas hari ini Tuhan Yesus, kami berikan kesehatan, kekuatan kepada kami Tuhan Yesus. Biar kami dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kaulah yang kami tinggikan, kaulah yang kami sambut, kaulah yang kami puji, kaulah di atas segala, kami di atas segala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan sapaan kami di hadapan Tuhan. Kami berkati kepada Tuhan Yesus dalam atmosfer Tuhan, berkati hubungan di tempat Tuhan Yesus. Dalam jamaah kudus Tuhan Yesus kepada Tuhan
ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Saya persilakan. Siapa tahu ada yang dari antara kita yang kemarin yang sudah dibaptis. Iya. Ayo, ada? Tidak ada. Pujian kemana ada? Si Laura. Belum siap lagi. Ya, minggu depan ya. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Berkata-katalah Engkau Tuhan melewati hamba-Mu. Terima kasih.
Bila kau dapat setiap pribadi kami, hati kami mengucapkan syukur. Di dalam hati kami yang kau dapati setiap pribadi yang benar-benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih bagi jamah setiap pribadi kami yang hadir di kesana pada hari ini. Kami percaya kehadiran-Mu memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami pengharapan yang baru, memberikan kami terobosan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Bapa. Katakan aku jadi isi hati-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita ngabulkan segala baju kuasa di dalam roh jahat iblis setan terbunuh. Orang-orang tuanya mencoba mencuri firman Allah dari hati pikiran dan pendengaran. Serta kasih hati kami dalam pandangan hancur segala kuasanya dari dalam nama Yesus. Kami hanya katakan segala hormat bagi kami. Ini waktu memberi pengajaran dari kami. Berfirmanlah, kami rindu dan siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan bersama-sama saya katakan, amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi kita. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita patut mengucap syukur. Kemarin hari Sabtu kita menyaksikan bagaimana anak-anak Tuhan di tempat ini yang mereka menyerahkan diri mereka untuk menggenapi firman Tuhan. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, dan kita percaya bahwa akan ada banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Saya rindukan bahwa setiap anak-anak remaja, pemuda di tempat ini bergerak bersama. Kita tahu bahwa Tuhan mau bekerja melalui anak-anak muda juga. Ya, kita sampai kita kabarkan aja begini bagian kita. Kadang-kadang apa yang menjadi hal yang memang tidak terbatas kita lakukan, artinya itu bukan menjadi bagian kita. Tetapi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Selebihnya Tuhan yang bekerja. Amin. Lakukan saja bagian kita. Maka Tuhan akan memenuhi, akan melengkapi, akan menyatakan apa yang tersembunyi, apa yang tidak sanggup kita kerjakan, Tuhan kerjakan. Amin. Itu lagi saya tetap selamat bagi anak-anak Tuhan yang sudah memberi kehidupan kemarin, dia tetap bertumbuh, tetap kuat dalam Tuhan, tetap semangat melayani Tuhan, aktif beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita buka hari ini firman Tuhan yang saya ambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan yang ke-15. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 15. Saya berikan judul dari firman Tuhan bagi kita hari ini adalah iman sejati menghasilkan atau membuahkan karakter Kristus. Jadi kita iman itu tidak bisa dipisahkan dari karakter. Hari ini kita belajar yang saya ambil dari Kolose 3 12 sampai 15. Kita akan baca yang bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah bertemu, kita akan bacakan 3, 2, 1. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu,
kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersatu. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari mana kita tahu kalau kita adalah pilihan? Dari mana kita tahu kalau kita ini sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus? Dari mana kita tahu kalau kita ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan? Tentunya itu semua kita tahu dari kebenaran firman Tuhan. Tentu semua itu kita tahu karena kesaksian-kesaksian yang pernah kita dengar dari orang-orang yang bagaimana hidupnya ditolong Tuhan. Bagaimana kita merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, kasih dan setia Tuhan menolong kita di saat kita melalui saat-saat yang sulit dalam kehidupan kita. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan dan apa yang dia sampaikan bagi kita melalui firman. Dari itulah kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Dan kita terima apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidup kita. Dia yang sudah mati, yang sudah bangkit bagi kita, bahkan dia naik ke surga, bahkan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Itu adalah dasar iman kita yang tidak boleh bergeser dari kehidupan kita. Dari situlah kita percaya, kita tahu bahwa kita ini adalah dikasihi oleh Tuhan. Kita ini sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita ini adalah orang yang sungguh-sungguh dikuduskan oleh Tuhan. Dan itu kebenarannya sudah kita baca. Dan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita terima itu semua melalui iman kita. Semua apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di muka bumi ini, dalam pelayanannya, semua yang dia lakukan itu akan terjadi, itu akan berdampak bagi kita kalau kita terima itu dengan iman kita. Alkitab mencatat bahwa segala sesuatu kita kerjakan itu berdasarkan iman. Bahkan dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 ini bilang begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, mungkin kita masih bisa berbuat baik, mungkin kita berbuat saleh, tetapi kalau di dalamnya tidak ada iman, maka segala sesuatu itu menjadi sia-sia. Kok bisa begitu, Pak? Iya. Karena Alkitab mencatat segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Berarti kalau menurut ayat ini, meskipun kita orang saleh, orang baik, kalau tanpa iman kita di dalam Yesus Kristus, maka apa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia, oh dia itu baik, dia itu saleh. Tetapi dalam penilaian Tuhan, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, semua itu adalah sia-sia. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, itu adalah dosa. Maka oleh sebab itu hari ini, judul firman Tuhan yang sebagai kepada kita bahwa iman itu adalah dasar bagi kita sehingga melahirkan karakter Kristus. Hal-hal yang mengejutkan terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita pernah mendengar seorang yang mengatakan orang percaya sudah melayani Tuhan. Ya, diurapi Tuhan dengan begitu luar biasa, tapi dia jatuh dalam karakter. Apa Tuhan sudah terkenal kemana-mana, ya tapi jatuh dalam hal karakter. Dan hamba Tuhan yang besar yang sudah mendunia sekalipun, ya, dia jatuh hanya karena seorang perempuan. Walaupun dia katanya orang percaya. Nah oleh sebab itu iman dan karakter itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita orang percaya. Iman yang sejati, iman yang benar, pengenalan kita yang benar akan Kristus, itu akan melahirkan karakter yang baru. Jadi karakter itu tidak bisa lahir hanya dari pikiran dan kehendak kita sendiri. Karakter yang baik, karakter Kristus itu lahir pada saat kita mengenal Kristus dengan benar. Saat kita punya iman yang benar tentang Kristus.
Karena karakter yang baik ini adalah berbicara tentang buah yang dihasilkan, buah roh. Nah, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus itu dalam hati kita, dan kita beriman dan percaya kepada Yesus, Rohnya tinggal dalam hidup kita, maka buah Roh itu yang mengalir dari hidup kita. Nah, oleh sebab itu iman dan karakter itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Saat kita mengenal Allah dengan benar, bagaimana kita dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita diampuni oleh Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan menolong kita, maka hal itulah yang membuat kita menjadi orang yang merubah cara kita berpikir, merubah cara kita beriman, dan karakter hidup kita pun diubah oleh Tuhan. Karena pengenalan kita yang benar tentang Kristus. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu sekalian, ada karakter Kristus yang harus kita pelajari, yang seharusnya melekat dalam kehidupan orang beriman, orang percaya kepada Kristus. Karakter itu adalah sifat Allah. Nah, kita adalah pengikut Kristus, kita adalah anak Tuhan. Tentunya yang diminta dari kita adalah bagaimana kehidupan kita memiliki karakter seperti karakter Kristus. Karena apa? Karena kita dipanggil untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, baik itu dari perkataan kita, baik itu dari perbuatan kita. Dan bagaimana hal itu bisa muncul dari kehidupan kita adalah lahir dari sebuah karakter yang berasal dari Tuhan kita Yesus. Hari ini kita belajar karakter yang harus menguasai dan mengubah kehidupan kita. Karakter Kristus yang pertama adalah kasih. Alkitab mencatat dalam Amsal 17 ayat 17 bilang begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang hidup di dalam kasih, di dalam hidupnya dia tidak memandang kalau orang itu menguntungkan buat saya, baru saya mengasihi. Tapi kalau orang itu tidak lagi menguntungkan buat saya, maka saya berhenti untuk mengasihi. Nah, Alkitab tadi mencatat bahwa kasih itu, kasih seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Saya mendengar ada sebuah kesaksian dari seorang pejabat, ada seorang yang petinggi kabupaten yang dia berkata bahwa pada saat dia punya harta yang banyak, pada saat dia punya jabatan yang mentereng, pada saat dia punya segalanya kedudukan yang tinggi, orang berbondong-bondong datang kepada dia, mendekat kepada dia, minta pertolongan kepada dia. Tapi saat dia jatuh, saat dia mengalami keterpurukan, saat dia kehilangan jabatannya, maka orang-orang yang tadi mendekat kepada dia mulai menjauh, tidak mau datang dan mendekat kepada dia. Itu adalah kasih yang berasal dari dunia ini saja. Tetapi Alkitab mencatat kalau kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita, karakter Kristus dalam hati kita, maka apapun keadaan sahabat kita, maka kita menjadi sahabat bagi dia dalam segala waktu, dalam segala kesempatan. Mungkin dia mengalami susah, dia mungkin mengalami senang, tapi kita tetap menyatakan kasih kita kepada dia. Tidak memandang diri, tidak memandang apakah dia kaya atau miskin. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian. Dia mengasihi orang miskin, dia mengasihi orang yang tertindas. Dia datang kepada orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, orang-orang yang lumpuh. Dia memberikan kesembuhan, dia bergaul dengan orang-orang berdosa. Kenapa? Karena dia adalah kasih itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, harus ada karakter itu dalam hidup kita. Kasih itu tinggal dalam hidup kita, sehingga memampukan kita untuk kita mengasihi orang lain.
Kasih yang dari Tuhan itu adalah menaruh kasih. Seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itulah orang yang dalam hidupnya ada kasih. Dalam 1 Yohanes 4:18 bilang begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu sudah, orang yang memiliki karakter kasih dalam hidupnya, betul-betul dia mengenal Allah dengan benar, maka tidak ada ketakutan dalam hidup. Takut akan penghukuman, takut akan penghakiman, takut datang kepada Tuhan, tertuduh dan lain sebagainya. Orang-orang demikian adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan benar. Artinya orang yang meragukan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan firman-Nya berkata bahwa di kayu salib, pada saat tangannya disalib, dia berkata sudah selesai. Artinya semua yang harus kita tanggung akibat dari dosa kita, yang harusnya kita mati, yang harusnya kita binasa, itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Nah, setiap kita orang yang percaya, kita terima dengan iman apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, maka itulah yang membuat kita hidup kita bersukacita. Tidak lagi hidup dalam ketertuduhan, tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena semua itu sudah diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya kalau ada ketakutan dalam hidup kita, kita harus balik bertanya dalam hati kita, sudahkah saya mengenal Kristus dengan benar? Kalau masih ada ketakutan dalam hati kita, berarti kita meragukan kasih, meragukan pengorbanannya, meragukan apa yang dikerjakan di kayu salib. Tapi saya mau bilang hari ini, semua yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib, kita terima dengan iman kita. Amin. Kita terima semua apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dalam hati kita, dalam hidup kita tidak pernah lagi mengalami ketakutan. Kenapa? Karena seharusnya kita dihukum, sudah ditimpakan kepada Yesus. Yang harusnya kita mengalami kutuk, sudah ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Yang seharusnya kita mengalami kebinasaan dan kematian kekal untuk selama-lamanya, sudah ditimpakan kepada Yesus. Jadi apa yang membuat kita takut dalam hidup ini? Tidak ada lagi ketakutan mengenai penghukuman. Amin. Karena semua itu sudah dijamin, semua itu sudah diselesaikan oleh seorang pribadi yang pertama, Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Dia. Sudah selesai. Jadi kalau kita takut, artinya kita tidak sempurna dalam pengenalan kita akan Tuhan, tidak sempurna akan apa yang Dia firmankan. Kita tidak mengerti, kita tidak pahami, kita tidak menerima itu dengan iman sungguh-sungguh. Hanya kita tahu, tapi kita tidak resapi itu dalam hati kita. Tapi saya rindu bahwa semua kita, orang-orang di tempat ini, adalah orang-orang yang penuh dengan hidup dengan penuh sukacita. Karena kita adalah orang yang hidup lebih daripada pemenang. Kita bukan hidup di bawah rasa takut lagi. Semua ketakutan kita, semua kelemahan kita, semua sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kemenangan demi kemenangan adalah menjadi bagian kita melalui iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih itu pasti jadi tidak mudah bagi kita, tetapi ini harus kita pelajari, harus kita hidup di dalamnya. Amin. Tidak mudah ini semua bertentangan dengan ego kita, bertentangan dengan siapa kita. Tetapi tidak ada pilihan bagi kita. Saat kita beriman dan melekat kepada Kristus, maka kita dimampukan untuk hidup melakukan firman. Saat kita tinggal di dalam Dia, tinggal dalam firman-Nya, beriman kepada Dia, maka Roh Kudus-Nya itu memampukan kita untuk hidup dalam karakter Kristus ini. 1 Korintus 13 4-8. Apa katanya? Kasih itu apa?
Kasih itu sabar. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, sudahkah kita sabar? Orang sabar bukan karena namanya sabar. Ada banyak orang namanya sabar tapi tidak sabar. Karakter Kristus yang hidup dalam hidupnya ada kasih, maka di dalam hidupnya ada yang namanya kesabaran. Sabar. Tidak cepat untuk marah, tidak cepat mengambil tindakan yang salah, tidak cepat melakukan sesuatu yang salah. Sabar. Jadi orang yang hidupnya ada kasih, maka ada kesabaran dalam hidup. Sabar menanti janji Tuhan. Sabar untuk menderita melayani Tuhan, bukan menderita karena kekurangan makan, bukan. Menderita karena pekerjaan Tuhan, maksudnya kita berjuang, kita keluarkan tenaga kita, kekuatan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu orang sabar. Selanjutnya apa katanya? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Orang yang mengasihi tidak pelit-pelit. Amin. Ini karakter Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kalau sempat Tuhan Yesus bilang tadi, nggak jadi dia mati di kayu salib, capek misalnya, nggak jadi, ya nggak jadi kita diselamatkan. Tapi dengan murah hati dia memberi diri. Selanjutnya, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bapak Ibu Saudara sekalian, karakter Kristus tidak memegahkan diri, tidak sombong. Orang yang tidak memegahkan diri dan tidak sombong ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang meskipun dia tahu potensi dirinya atau posisi dirinya, tetapi dia ambil keputusan untuk merendahkan hati, merendahkan diri. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain tidak boleh disimpan-simpan. Hanya wadi saja yang boleh disimpan. Ya kan? Kalau kesalahan tidak boleh disimpan, dibuang, dilepaskan, diampuni, diberkati. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi dia tidak senang, dia kesenangannya bukan melihat, kalau orang menderita senang, atau orang jatuh dalam dosa senang, bukan. Tetapi orang sukacita ada pada hidup orang percaya, karakter kasih adalah pada saat seorang itu hidup dalam kebenaran. Kalau orang jatuh dalam dosa, hatinya ikut bersedih dan juga mendoakan supaya orang itu bangkit. Itulah orang yang punya kasih. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau kita punya kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan banyak. Kasih tidak berkesudahan, artinya bahwa kasih ini akan ada hari ini dan sampai selama-lamanya dalam kerajaan surga. Tetap ada yang namanya kasih. Karakter ini tidak akan pernah pupus atau tidak pernah menjadi hilang. Alkitab mencatat nubuatan boleh berhenti, berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Nah, kalau kasih itu tidak berkesudahan, mari kita hidup dalam kasih itu mulai hari ini. Karena itu kasih itu adalah budaya kerajaan surga. Jadi di surga itu hanya ada budaya kasih. Jadi mulai hari ini kita membangun sebuah budaya bagaimana hidup di dalam kasih, karena itu adalah karakter Kristus, karakter Tuhan, dan itu harus ada dalam kehidupan kita orang percaya. Karena kalau kita tidak memiliki karakter Kristus, karakter kasih, nanti kalau perlu masuk surga, Bapak Ibu jadi tersiksa.
Misalnya di surga, di dunia suka yang membenci misalnya. Setelah dibawa ke surga, kok di surga ini gak ada yang membenci? Ya aduh, rasanya gak enak di sini. Gak enak dia. Tidak terbiasa dengan atmosfer surga. Oleh sebab itu atmosfer surga yang kita bangun dari kehidupan kita hari ini. Bagaimana kita membangun sebuah kehidupan yang mengasihi. Ada kasih di dalam keluarga kita, rumah tangga kita, jemaat Tuhan dan dimanapun kita berada. Amin. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, roh akan berhenti, pengetahuan akan lemah. Semua itu akan kita tinggalkan. Tetapi satu kata ini yang ada hari ini sampai selama-lamanya yang bernama kasih. Amin. Kita bangun sebuah kehidupan yang mengasihi. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu saudara sekalian. Hal yang kedua, rendah hati dan lemah lembut, karakter Kristus. Yang kedua yang harus kita pahami, ini lahir dari iman, adalah karakter seorang pribadi yang rendah hati dan lemah lembut. Nah, kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan bilang di Matius 11:29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Rendah hati itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya renungkan, saya pelajari apa sih kata rendah hati. Rendah hati itu adalah dia berfokus menilai kepada dirinya sendiri. Lalu dia menempatkan dirinya di tempat yang seperti Tuhan firmankan. Walaupun dia punya segalanya, walaupun dia berhak atau bisa untuk sombong atau meninggikan diri, tetapi dia mengambil keputusan untuk merendahkan hati, menempatkan dirinya. Orang yang rendah hati mendahulukan orang lain. Orang yang rendah hati mendengar masukan dari orang lain. Orang yang rendah hati mau menerima kritik. Kalau kita dikritik, kita diberikan masukan, kita diberikan nasihat, kita berkata, "Oh ya, terima kasih." Jadi itu adalah orang yang rendah hati. Mau belajar dari siapapun, mungkin kita lihat dari anak-anak pun kita bisa belajar cara hidupnya dan lain sebagainya. Jadi kita terbuka untuk belajar. Senang membantu, bahkan tidak merendahkan orang lain. Berani dan mau mengakui kesalahan, mau mendengarkan pendapat orang lain. Tetap sopan kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Ini adalah sikap yang rendah hati. Pikul aku yang kupasang dan belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudaraku, lemah lembut bukan berarti lemah. Jangan kita pikir lemah lembut itu lemah, bukan. Lemah lembut itu justru orang yang punya kekuatan untuk mengendalikan diri. Jadi lemah lembut bukan lemah berguna, bukan. Tapi justru orang yang lemah lembut adalah orang yang justru punya kekuatan untuk mengendalikan diri. Sudah tahu pada saat Tuhan Yesus Kristus dia ditangkap di tangan Getsemani, lalu Petrus dengan hebatnya mengambil pedang dan memotongkan telinga hamba imam itu yang bernama Malkus. Padahal waktu itu bisa Tuhan Yesus panggil malaikat dari surga, selesaikan orang yang menangkap saya. Yes. Tapi apa dia katakan kepada Petrus? Petrus, sarungkan pedangmu itu, simpan pedang itu. Lalu yang telinga Malkus tadi diambil dari tangan, dikembalikan, dan dia sembuh. Dan apa kata Tuhan Yesus? Sarungkan pedang. Orang yang menggunakan pedang binasa oleh pedang. Dan dia sedang mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita, kasih bukan dibalas dengan kekerasan. Atau kekerasan tidak bisa dibalas dengan kekerasan. Tapi kekerasan itu
dibalas dengan kasih. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat yang kita orang-orang percaya di Indonesia, ya kan? Bagaimana rumah ibadah itu dihancur, bagaimana orang mau merayakan Natal dilarang. Tapi apa yang bisa kita perbuat? Tuhan Yesus nggak menyuruh kita ambil pedang perangi, enggak. Justru Tuhan Yesus ajarkan kita supaya kita mengampuni, supaya kita mendoakan orang-orang yang demikian. Amin. Ini mengajarkan kepada kita karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kita, orang Kristen, orang percaya. Jadi lemah lembut itu bukan berarti lemah, tapi lemah lembut adalah orang yang kuat, bisa menahan diri dalam segala situasi, bahkan situasi tersulit sekalipun. Itulah orang yang lemah lembut. Tuhan Yesus sudah menyatakan hal itu, sudah mempraktikkan itu di hadapan para muridnya. Inilah aku, tangkapku. Yesus dia menyerahkan. Matius 26:22. Kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita bahwa kekerasan itu tidak boleh dibalas dengan kekerasan. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita bahwa kekerasan itu harus dihentikan dengan kasih dan pengampunan. Jadi karakter Kristus yang kedua adalah rendah hati dan lemah lembut. Semua kita butuh untuk diberikan masukan, butuh dikritik, ya, supaya kita semakin lagi untuk menjadi pribadi yang dahsyat di dalam Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu saudara sekalian, karakter yang ketiga adalah jujur. Matius 5:37. Jadi orang yang di dalam hidupnya ada kasih, ada karakter yang namanya kejujuran. Matius 5:37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab yang lebih daripada itu berasal dari surga. Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang-kadang memang berkata jujur, kadang-kadang bisa menyakiti. Orang berkata jujur, aduh nanti saya ditolak. Kita berkata jujur, oh nanti saya nggak disukai kalau saya berkata jujur. Sehingga akhirnya ada orang-orang yang kompromi, menutupi dosa dan lain sebagainya, menutupi kesalahan yang tidak berkata jujur. Tapi Alkitab mengajarkan kita bahwa kita orang percaya memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Hiduplah jujur. Artinya kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Selain daripada itu berasal dari sikap. Karena pada saat mulai kompromi, maka lahirlah kebohongan, lalu lahirlah pembenaran diri, lalu lahirlah tidak mengakui kesalahan dan terus melahirkan dosa dan dosa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bahwa karakter Kristus itu ada yang namanya jujur. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Lain daripada itu berasal dari sikap. Nah, hal yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Kolose 3:15. Karakter yang keempat ini adalah hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Bapak Ibu Saudara dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera Kristus ini adalah dia sediakan, dia rancangkan bagi kita. Oleh sebab itu dia mau damai dan sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dia rela melakukan semuanya supaya damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Zaman perjanjian lama, orang masih diteror oleh rasa takut.
Kenapa? Karena mereka harus membawa korban sekali setahun untuk dipersembahkan kepada imam, kepada Allah melalui imam. Lalu kalau korban itu tidak berkenan, Bapak Ibu saudara sekalian, Alkitab mencatat korban darah, korban lembu yang dibawa oleh imam itu. Kalau sempat korban itu tidak berkenan, ya, maka seorang imam ini sudah tahu dia masuk ke ruang Maha Kudus itu. Dia harus ada lonceng di kakinya atau di jubahnya, dan harus kakinya diikat dengan tali. Supaya apa? Karena kalau lonceng itu berdiam, tidak ada kebenaran lagi suara, maka imam itu mati. Kenapa? Karena dia tidak berkenan membawa darah korban lembu yang bercacat. Maka pada tahun itu bangsa Israel itu mengalami itu. Kenapa? Karena sudah mempersembahkan korban yang betul. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, dia datang membawa korban darahnya sendiri. Dia adalah anak domba Allah. Dia membawa mengorbankan darahnya sendiri supaya saudara dan saya kita mengalami pengampunan dan damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Kita bersyukur di zaman perjanjian baru. Ada darah Kristus yang sudah memperdamaikan kita sehingga kita layak di hadapan Bapa. Kita bersyukur di zaman kasih karunia Kristus ini. Kita sudah dikuduskan, kita sudah diampuni, kita dipandang layak di hadapan Bapa karena pribadi Yesus. Dan dia mau damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Damai sejahtera itu memerintah dalam hidup kita, memerintah dalam hati kita. Artinya damai sejahtera memerintah dalam hati kita. Dialah yang menjadi tuan dalam hati kita. Damai sejahtera itu. Sehingga kalau ada serangan-serangan dari luar, ada serangan-serangan perkataan atau pemikiran dari luar, maka otomatis yang mengambil keputusan di hati ini adalah memutuskan tetap terpegang pada Tuhan yang kebenaran. Sehingga tidak tercurilah damai sejahtera. Tidak tercurilah sukacita dalam hati. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Kita bersyukur karena Yesus ada damai sejahtera yang diberikan kepada kita. Dan dia mau damai sejahtera itu memerintah dan menguasai dalam hati kita. Sehingga setiap hari kita berjalan, bukan berjalan dengan ketakutan, bukan berjalan dalam ketidakdamai sejahtera, tetapi setiap hari berjalan dalam damai sejahtera Kristus. Bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ada damai sejahtera di hati kita, mungkin pergumulan tetap ada, persoalan tetap ada, tetapi di hati kita tetap ada sukacita dan damai sejahtera. Coba bayangkan persoalan datang, ya, ditambah lagi di hati kita tidak ada damai sejahtera dan sukacita, maka sudah. Tetapi ini Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita memiliki karakter ini, dan biarlah damai dan sejahteranya itu memerintah dalam hati kita, sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Damai sejahteranya memerintah. Kalau ada hal-hal yang lain, kita anggap itu kecil, remeh-temeh. Karena yang kita utamakan adalah bagaimana sejahtera Tuhan tetap tinggal dalam hati kita. Itulah karakter Kristus yang harus ada dalam kehidupan kita. Amin. Itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bangun sebuah kehidupan yang dalam hidup kita itu ada karakter Kristus. Dan persoalan hal yang akan terjadi dalam hidup kita saat kita memiliki pengenalan kita, pemahaman kita yang benar tentang Kristus. Kalau kita gagal memahami Kristus, kalau kita gagal memahami bagaimana Dia sudah mengasihi kita, maka tidak akan bisa muncul karakternya dalam hidup kita. Tapi kalau kita terima dengan iman semua yang Dia kerjakan dalam hidup kita, kasih-Nya, pengampunannya, kemurahannya, pengudusannya yang sudah Dia selesaikan bagi kita, maka saat kita menyadari perkara itu, dan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran dan hidup kita, maka dari dalam hati kita akan mengalir aliran air hidup. Apakah aliran air hidup itu? Buah Roh Kudus, karakter yang baik, karakter yang berkenan, karakter yang menyenangkan. Jadi kuncinya di sini adalah
Bukan kita utamakan bagaimana karakter bagusnya, karakter baiknya, tapi utamakan kehidupanmu mengenal Dia itu. Itu kunci. Mengenal kasih kesejukan. Dan percaya saat kita tahu bahwa kita orang yang mengasihi, dikasihi oleh Tuhan, maka kita adalah orang yang mengasihi orang lain juga. Amin. Itu dasar. Kalau kita sudah menyadari bahwa saya sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita juga akan mampu mengampuni orang lain. Tapi kalau orang masih meragukan aku diampuni oleh Tuhan, maka kita juga akan berpikir, ngapain mengampuni dia? Tapi kalau kita menyadari Tuhan sudah mengampuni saya, maka saya juga harus mengampuni orang lain. Tuhan sudah mengasihi saya dengan begitu rupa, maka saya juga mengasihi orang lain. Itulah karakter Kristus. Amin. Dalam setiap pribadi kita berjalan di dalam. Kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita bangun dasar iman kita yang paling kokoh, yaitu memandang kepada Dia, terima apa yang sudah dikerjakan dalam hidup kita, kematiannya, kebangkitannya, kasihnya, pertolongannya, penebusannya, kita terima dengan iman. Maka kuasa Allah Roh Kudus itu akan menguasai hidup kita dan melahirkan karakter Kristus. Amin. Mari kita berdiri, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita naikkan pujian ini. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Ajarilah kami, ajarilah
setiap pribadi kami memiliki dasar iman yang kokoh, pengenalan yang benar akan Engkau. Dan kami berdoa biarlah setiap pribadi kami dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga dari dalam hidup kami, di dalam hati kami mengalir aliran-aliran air hidup. Hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus, dan buah Roh yang mengalir dari kehidupan kami, melahirkan karakter yang bagus, melahirkan karakter yang baik, karakter Kristus. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang mengasihi. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami menjadi pribadi yang rendah hati dalam hidup. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang di atas kibur, di atas diri. Kami berdoa bila damai dan sejahtera-Mu memerintah dalam hati kami, menguasai hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bawa kami untuk memiliki karakter seperti karakter Kristus ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hamba berhenti berbicara, tapi bila Roh yang Kudus mengingatkan kami, mengajarkan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang terus dapat bertumbuh dalam karakter yang benar, yaitu karakter Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali sebagai kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa dan kita dengan Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah-Mu, kebaikan-Mu, dan terlebih Tuhan firman yang telah kami dengar pada saat hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau mengingatkan kami untuk kami kuat di dalam menjalani kehidupan ini, mengadakan iman kepada Kristus Yesus Tuhan kami, dan berbuat kasih kepada sesama kami, tidak memandang siapapun orang dan manusianya. Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan Yesus segala sesuatu yang Engkau rencanakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman yang telah kami dengar itu menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Kami dapat menjalani kehidupan ini bersama dengan pengiringan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, oleh kehendak mulai yang jadi atas hidup kami, bukan kehendak kami. Tuntunlah terus kami Tuhan, bawalah kami kepada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman itu bagi kami. Biarlah urapan kuasa-Mu tulus Engkau nyatakan atas hidupnya. Engkau tambahkan hikmat marifat atas hidupnya. Diberkati keluarga, diberkati anak-anak semuanya Tuhan Yesus. Engkau anugerahkan yang terbaik buat hamba-Mu ini. Segala apapun yang mereka rencanakan, rancangkan atas hidup mereka Tuhan, Engkau yang menggenapinya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Pada saat hari ini kami akan memberikan korban syukur kami kepada-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan Yesus persembahan yang akan kami sampaikan. Biarlah semuanya itu Tuhan kami berikan dengan hati yang sukacita dan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Diberkati semua usaha pekerjaan anak-anak Tuhan yang ada di gereja ini. Apapun profesi kami, apapun yang kami kerjakan, kami percaya bila kami mengandalkan Tuhan, maka Engkau nyatakan kuasa-Mu, maka Engkau nyatakan berkat-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, bukakan tingkap surga atas hidup kami melalui pekerjaan kami Tuhan. Tercurahlah berkat-Mu buat kami semua anak-anak-Mu yang ada di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semakin Kau ikat kami dengan tali persaudaraan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima
terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, kami mau memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sambil kantong kolekte berjalan, kita angkat pujian kita bila topan keras memadai. Minggu tanggal 18 Januari 2026. Proyek pertama ada 124.000. Untuk kantong 2 kas Natal ada 88.000. Untuk proyek kedua puasa di tempat Pak Gembala Rabu tanggal 21 Januari 2026. Kas rumah tangga 52.000. Untuk pertumbuhan Minggu tanggal 18 Januari 2026. 1. Toko Anissa keluarga Bapak Yohanes Siriwoyo. Terima kasih Pak. Untuk fase kedua Berigas Lubu Tuayan Jumat tanggal 30 Januari 2026. Tepat Bapak Gembala di Jalan Mahani. Kas masuk dari saudara Iboki Sabtu tanggal 24 Januari 2026. Pembuatan akta berkisar 50.000. Untuk kegiatan gereja minggu ini, jadwal kegiatan minggu gereja Barikas Lumbu Buaya hari Selasa menara 2 jam 14 selesai. Hari Rabu 2 puasa jam 14. Hari Kamis kunjungan dan penginjilan. Hari Jumat persekutuan 2 jam 16. Untuk hari Sabtu untuk latihan minggu. Untuk pokok-pokok doa kita minggu depan adalah doakan Palangkaraya Kalimantan Tengah supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa. 2. Doakan gereja kita dari Gembala Gembala dan pekerja dan seluruhnya jemaat. 3. Doakan untuk tanah dan gedung gereja dan tempat kita beribadah
berdiam diri, selalu bersampaikan dari sini bahwa tidak satupun daripada kita yang berdiam diri dan berpantang. Semua kita bergerak untuk bersaksi, melayani, bahkan untuk bersiap sampaikan berita Injil, ajak mereka datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Bawa mereka balik ke seluruh tuayan. Amin. Tuhan, Bapak Ibu sekarang mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami berdoa Tuhan memberkati gerejamu. Kami percaya Kau yang membangun gerejamu dan Kau yang membangun jemaatmu, dan firman-Mu katakan bahwa alam tidak menguasainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya gerejamu memiliki otoritas di bumi dan di surga. Apa yang diikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kami lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kami percaya berkat kelimpahan di surga dicurahkan atas gerejamu, mereka seluruh pelayan, atas keluarga-keluarga, atas rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, ada dalam jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, keluarga-keluarga, rumah tangga kami berdoa berkatilah segala usaha dan pekerjaan yang dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Apabila kami berdagang, berjualan, baik itu jualan sembako, jualan mobil, jualan jasa, jual air minum, jual apapun bahkan juga Tuhan, usaha pekerjaan yang kami kerjakan, kami berdoa Tuhan diberkati, Tuhan kirim pelanggan-pelanggannya di dalam nama Yesus. Oh, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa segala kuasa apapun yang mencoba menghambat berkat, yang mencoba menghalangi berkat, bersatu hati kami tolak, maka kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Semua kami diberkati oleh Tuhan, usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, masa depan anak-anak kami, suami istri kami semua diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Oh, kami berdoa Tuhan bersama jemaat Tuhan yang mungkin mengalami sakit hari ini, kami berdoa Tuhan tulang sonda kami bawa ke dalam tangan Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan roh jahat iblis setan terlemah tubuh sakit penyakit yang melemahkan tubuh dan tulang sonda kami bersatu hati kami tempat ini. Segala kuasa kelemah tubuh sakit penyakit itu kami tolak, katakan hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa boleh sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa untuk neneknya bening Tuhan, itu dari Bapak kami terkasih Pak Filipus. Kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan kesehatan daripada Engkau, pulihkan, sehatkan saudara Tuhan. Tolong dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan mengasihi Bapak kami terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan di semua kami jemaat Tuhan yang belum bisa hadir hari ini. Dalam nama Tuhan saya berdoa, berkatilah sehingga di waktu depan minggu dapat kalian bersama memuji Tuhan di tempat ini. Terima kasih kami juga berdoa tempat ini. Berkatilah hamba Pak Kardinal Tarung Tuhan. Berkati keluarga rumah tangga, istri anak-anak semua diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan kami percaya Tuhan. Oh, berbedalah orang yang mengenalkan Tuhan. Berkatilah jemaatmu lagi Tuhan, yang bisa datang dengan suka cita, damai dan sejahtera dengan keluarga melimpah dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan membawa gerejamu untuk membaik jiwa di kota Palangkaraya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Kau kepala gereja tempat ini. Kami percaya Kau menyediakan tanah, Kau menyediakan gedung gereja tempat kami beribadah. Kami percaya akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang perkasa sambil melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau pulang rumah kita masing-masing dan akan datang dan terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera. Berkat Abraham yang mengalir melimpah atas hidup kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan kita, diberkatilah anak-anak kita, studi anak-anak kita, lumbung-lumbung kita semua diberkati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur dan kami percaya. Bapa, terima kasih. Wah, bebes. Lagi main. Sama. Sama minum ya. Untuk ada cium panas lagi. Bawa.